Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah adik-adikku, sobat kecil, pemirsa dan pendengar Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kak Wilyas dan kakak yang ada di sini siap untuk menemani aktivitas Anda semuanya. Ya, itu semuanya atas karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kak Wilyas diberi kesehatan, diberi kesempatan, kemudian yang kakak-kakak di sini pun juga demikian, sehingga bisa menemani adik-adikku semuanya beraktivitas di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, ya. Satu hari yang itu lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lain, ya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, hari Jumat kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca sholawat, ya. Adik-adik dari bangun tidur sampai sekarang sudah berapa kali sholawatnya? Jangan lupa ya, sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan perantaraan beliaulah kita semuanya bisa beribadah dengan baik, ya, menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang atau kesempatan, ya, dan yang paling utama adalah nikmat iman adik-adik, ya. Nikmat iman. Kenapa? Karena kita memeluk agama Islam, ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari akhir, kepada 6 rukun iman itu, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan adik-adik, ya, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dari sekian miliar penduduk dunia, ya, bumi ini kalau dihitung mungkin yang menghuni berapa? 1 juta, 2 juta orang? Banyak, lebih adik-adik, ya, mungkin miliaran, ya. 8 miliar atau berapa miliar itu penduduk bumi sekarang, ya. Nanti bisa dicari lagi. Dari sekian banyak penduduk bumi itu, apakah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah semuanya memeluk agama Islam? Tentunya tidak adik-adik, ya. Akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, itu merupakan nikmat dan karunia yang paling agung, ya, untuk kehidupan kita yang kekal dan abadi nanti di akhirat, yang semua manusia akan merasakannya, akan merasakan panen. Nah, panen dari apa yang telah ditanam ketika di dunia. Kalau di dunia menanam kebaikan, nanti pun juga akan memanen kebahagiaan. Akan tetapi kalau di dunianya dia menanam sebuah keburukan, na'udzubillah min dzalik, ya, semoga Allah melindungi kita dari itu, maka nanti dia akan memanen keburukan juga. Oleh karena itu kita gunakan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk menanam kebaikan, ya, menanam kebaikan dan kebaikan, sehingga kita nanti panen kebaikan juga adik-adik, ya. Adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini, ya, kita akan mempelajari atau akan belajar bersama bagaimana Islam itu mengatur umatnya, mengatur manusia, bagaimana ketika buang hajat. Apa itu buang hajat, apa itu dan sebagainya, nanti kita akan pelajari. Nah, namun sebelumnya adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini Kak Wilyas nggak sendirian, ada teman Kak Wilyas ada di sini. Ya, siapa dia? Kita kenalan dulu dengan teman kita di hari ini, ya. Kita sapa dulu adik-adik, ya. Mungkin adik-adik yang
di rumah juga penasaran siapa ya hari ini yang akan tampil di Al Furqon TV ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Fauzan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Mas Fauzan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat dan seterusnya. Mas Fauzan nama lengkapnya siapa? Nama panjangnya? Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Biasa dipanggil Fauzan. apa? Fauzan ya? Enggak Ahmad atau Fauz? Iya, ini Ahmad Fauzan nama lengkapnya adik-adik ya. Ahmad. Ngomong-ngomong nama Ahmad ada nggak di dalam Al-Qur'an? Ayo coba. Juz 28 kayaknya ada namanya Ahmad. Ada. Ada di dalam surat apa coba? Mim ba'dismuhu Ahmad. Fusilat. Surat juz 28. Al-Fat. Al-Fat. Juz 28. Oh, sudah. Ayo, lembar sebelah kiri kayaknya, lembar sebelah kiri atas. Itu qala Isa bin Maryam ya Bani Israil. Al-Hasyr. Al-Hasyr. Tetangganya Al-Hasyr ke belakang lagi. Fusil As-Saff. As-Saff. Surat As-Saff itu ada. Jadi Nabi Isa memberi kabar kepada kaumnya, ya nanti akan datang setelahku seorang rasul yang namanya adalah Ahmad. Dulu bikin nama Ahmad berarti mencontoh dari Al-Quran itu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Mas Fauzan sih nggak tanya sama Abi sama Uminya. Nanti bisa ditanya nanti ya. Nah itu tadi Mas Ahmad Fauzan ya nama lengkapnya biasa dipanggil Fauzan ya. Jadi Mas Fauzan sekolahnya di MSU 3 Al Furqon ya, marhalah atau tingkat SD yang ada di Pondok Pesantren Al Furqon. Adik-adikku yang ada di rumah mungkin atau mungkin dimanapun Anda berada ya, yang mungkin belum banyak kenal, belum banyak tahu tentang Pondok Pesantren Al Furqon ya. Di Pondok Pesantren Al Furqon ini berbagai macam jenjang ada, dari yang paling dasar hingga ma'had alinya ya, dari playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, dan insya Allah nanti akan ada perguruan tinggi ya. Jadi kalau mau sekolah dari playgroup sampai perguruan tinggi di sini terus mungkin TK 2 tahun, TK berapa tahun ya? Mas Fauzan dulu TK-nya berapa tahun? 3 tahun, playgroup setahun, TKA, TKB dia 3 tahun. Kemudian SD 6 tahun, 3 tambah 6? 9 tahun, tambah 3 tahun SMP, 9 tambah 3? 12 tahun. Kemudian SMA-nya 3 tahun, 12 tambah 3? 15 tahun. Kuliahnya nanti 4 tahun, 15 tambah 4, 19 tahun. Ya, mungkin bisa 19 tahun atau 20 tahun mungkin sekolah di Pondok Al Furqon ya. Ya, dari kecil sampai mungkin dewasa. Insya Allah ada, dan masing-masing dipisah antara putra dan putri ya. Yang ada di SD putra sendiri, SD putri sendiri, SMP putra, SMP putri, SMA putra putri, dan seterusnya sampai ke atas ya. Itu semuanya diselenggarakan untuk mendidik dan menyiapkan penerus perjuangan. Di antaranya Mas Fauzan nanti akan meneruskan perjuangan ustadz-ustadznya, perjuangan orang tuanya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas Fauzan sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 dan hafalannya sudah berapa juz Mas Fauzan? 7 juz. 7 juz itu dari depan apa dari belakang? Dari belakang. Dari belakang, surat An-Nas sampai Az-Zumar. Az-Zumar. 7 juz adik-adik ya. Adik-adik insya Allah pun juga bisa menghafalkan ya, yang meskipun nggak mondok ya, meskipun nggak mondok mungkin di TPA atau mungkin sama orang tuanya pun juga bisa insya Allah, asalkan ada kemauan. Ada apa? Ada kemauan, ada keinginan, ada niat, dan jangan lupa minta pertolongan sama Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kepada yang memiliki, ya insya Allah nanti akan dikasih ya.
Kalau seandainya mungkin di SD belum selesai hafalannya 30 juz, mungkin nanti bisa di SMP. Di SMP belum selesai, mungkin bisa di SMA. Di SMA belum selesai, mungkin nanti pas kuliah. Kuliah juga belum selesai Kak. Ya mungkin bisa sampai umur berapa tahun gitu. Yang penting punya cita-cita. Cita-cita, punya keinginan nanti bisa menghafalkan Al-Qur'an, ya. Ada juga kisah seorang ulama, ya, ulama besar, tapi menghafalkan Al-Qur'annya selesai 30 juznya sudah sepuh, ya. Mungkin umur berapa? 60 atau 70 tahun itu baru selesai menghafalkan. Iya. Jadi kita pun juga harus semangat, sedikit-sedikit menambah hafalan, menjaga hafalan kita dan lain sebagainya, ya. Mas Fauzan sudah kelas 5 dan hafalannya 7 juz dari surat An-Nas sampai surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu kalau nggak salah surat nomor 39 kalau nggak salah, ya. Dari 39 sampai An-Nas itu 114 surat. Berarti sudah banyak. Banyak yang sudah dihafalkan daripada surat yang belum dihafalkan. Iya apa enggak? Iya, karena 49 sampai 114 itu sudah separuh lebih, ya, sudah separuh lebih. Itu jumlah suratnya. Tapi kalau mungkin lembar-lembarnya, ya, yang belum dihafal berarti 30 juz dikurangi 7. Ayo, 30 dikurangi 7 berapa? 23. 23. Berarti nanti 23 juz lagi. Ya, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, nanti insya Allah akan diberi kemudahan. Dan jangan lupa juga minta didoakan sama uminya, sama abinya. Kenapa? Karena doanya orang tua itu adalah mustajab, gampang dikabulkan oleh Allah SWT. Mas Fauzan pernah nggak minta didoakan sama umi? Mi, doakan aku ya Mi, ketika berdoa, jangan lupa. Pernah. Pernah. Sering apa sekali? Oh, nggak tahu, lupa ya mungkin adik-adik. Adik-adik di rumah pun juga demikian, ya. Setiap kali berangkat, mungkin sebelum berangkat pamitan sama umi, doanya Mi ya, misalnya gitu. Kita sebagai orang tua pun juga demikian, ya. Kadang meskipun anaknya mungkin lupa nggak meminta doa, kita sebagai orang tua pun juga tidak bosan-bosannya untuk menyisipkan doa untuk anak-anak kita. Bagaimana nanti anak-anak kita diberi kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran itu adalah karunia dari Allah SWT. Bukan hanya sebatas kecerdasan kita. Ya, banyak orang yang cerdas tapi ketika menghafal Al-Quran juga belum bisa-bisa juga ada. Ada yang orangnya mungkin biasa-biasa saja, kemudian bisa menghafal Al-Quran. Kuncinya apa tadi ya? Sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin ada di rumah pengen mendengarkan ya bacaannya Mas Fauzan, mungkin surat yang sudah dihafal seperti apa bacanya. Kita dengarkan dulu mungkin dari surat An-Nas sampai surat Az-Zumar. Kak Ablias pengen hafalan terbarunya saja. Surat Az-Zumar. Siap Mas Fauzan? Insyaallah. Insyaallah siap. Ayo dimulai. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Law aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha.
Subhanah huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Wa syakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Ala huwal azizul ghaffar. Cukup, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, tadi adik-adikku, barakallahu fikum, para pendengar dan para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, Mas Fauzan telah membacakan dengan hafalannya surat Az-Zumar ayat 1-5. Ya, seperti itu bacaannya. Jadi kita yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqan di marhalah SD pun juga ketika mengajari dan menyiapkan anak-anak untuk hafalan, kita tata sebaik mungkin, ya, tajwidnya, mungkin makhrajnya dan seterusnya, ya. Akan tapi semaksimal mungkin, ya, kita, tapi masih ada juga kurang lebihnya, ya. Namanya juga usaha manusia, adik-adik, ya. Nah, adik-adikku, barakallahu fikum, itu tadi surat Az-Zumar. Nah, nanti adik-adik bisa, kalau seandainya yang adik-adik ingin bergabung dengan kita, bisa kalau mau ngasih pertanyaan ke Mas Fauzan, ya, dari surat An-Nas sampai surat Az-Zumar batasannya, ya. Atau mungkin adik-adik juga pengen kirim hafalan, setoran hafalan mungkin, ya, hafalan Al-Qur'annya, atau hafalan hadis, atau hafalan apa, mungkin bisa bergabung dengan kita di nomor yang sudah kita sediakan, ya, di 0812-5952-1312, ya. Nanti biasanya ditampilkan di layar monitornya, ya. Kalau di yang di radio yang dengarkan via radio, ya nggak bisa melihat Kablias, ya. Makanya Kablias bacakan 081 0812 5952-1312. Nah, adik-adikku, barakallahu fikum, kita dengarkan yang kedua, ya. Tadi surat yang paling baru dihafalkan dari surat Az-Zumar. Sekarang Kak Ablas pingin Mas Fauzan milih salah satu surat yang itu diantara, itu tadi, ya, yang juz yang ada kata Ahmadnya tadi, berarti juz 28. Terserah juz 28, pilih surat apa sembarang yang paling mudah, paling gampang, paling disenangi. Iya. Silakan dimulai Mas Fauzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'at bi wa atharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada ambat falamma nabba'a bi qalat man amba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة هلاد سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Cukup, barakallahu fiik. Masalah satu muka ya, dari ayat 1 sampai ayat berapa tadi? Enggak hafal ayatnya. Yang penting satu muka kita aja lah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan memberikan kemudahan bagi kita, khususnya Mas Fauzan tatkala menghafalkan ayat demi ayat dari Al-Qur'an ini. Dan mudah-mudahan cita-citanya nanti akan tercapai ya. Cita-citanya apa Mas Fauzan? Bisa menghafal 30 juz? Kepingin apa enggak? Kepingin? Iya, mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafalkan kitab suci kita, kitab suci umat Islam ini, yaitu 30 juz. Ya, kuncinya apa tadi? Sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Ayo apa coba? Bersungguh-sungguh dan berdoa. Iya, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, insyaallah hari ini ya kita akan pelajari 30 menit ke depan insyaallah ya terkait dengan adab buang hajat. Apa sih buang hajat itu? Mas Fauzan tahu nggak buang hajat itu apa? Yang dimaksud buang hajat itu apa? Ada dua kayaknya. Tidak. Apa ya? Lupa. Namanya hajat itu adalah kebutuhan dan keperluan manusia yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diundurkan. Ya, jadi namanya hajat itu harus segera ditunaikan. Jadi yang dimaksud buang hajat yaitu BAK dan BAB. Apa itu BAK? Ini istilah baru buang ini air ya. Kecil. Iya betul, buang air kecil sama BAB buang air besar. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, Islam adalah agama yang sangat mulia dan agama yang sempurna. Tidak ada agama lain yang mengatur hal ini. Ya, di antara bukti kesempurnaannya Islam adalah terkait dengan buang hajat manusia itu diatur. Ya, diatur di dalam Islam bagaimana kita tatkala buang hajat, ada adab-adabnya, harus begini dan seterusnya. Ya. Dan itu adik-adikku barakallahu fikum, kebiasaan kita setiap hari ya, apabila kita niatkan kita ikuti ajaran Islam ya, kita ikuti aturannya Allah dan Rasulnya, maka kebiasaan sehari-harian kita itu bisa dinilai ibadah. Coba Mas Fauzan, kita bayangkan, beda nggak antara orang beriman dengan orang muslim? Ketika orang beriman itu juga BAB, BAK. Kalau orang kafir juga BAB, BAK apa enggak? Iya sama. Jadi nggak ada bedanya, sama-sama melakukan kegiatan itu, buang hajat, yaitu BAB, BAK. Akan tetapi, nanti akan berbeda nilainya apabila yang melakukan itu orang beriman. Tatkala dia mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau orang kafir, dia tidak meniatkan mencontoh Rasulullah ya, maka dia nggak dapat apa-apa, hanya sekedar sudah selesai hajatnya, sudah ditunaikan ya, kotoran yang berada di dalam tubuhnya akan dikeluarkan ya, seperti itu. Jadi namanya buang hajat itu memang harus dibuang, hajatnya harus dibuang. Kalau nggak dibuang itu bahaya. Iya kan, bahaya. Mungkin kita juga pernah, adik-adik juga pernah kan, misalnya gitu, sudah kebelet sekali. Sering. Kebelet ternyata kamar mandinya tutup.
antri. Apa yang akan terjadi coba? Sudah kita bingung, gerak sini, ayo cepat yang di dalam, dok, ayo cepat. Kalau mungkin di luar ada tempat lagi, kamar mandi lagi, akan segera pilih kamar mandi yang lain dan seterusnya supaya segera keluar itu, segera tuntas hajatnya. Iya enggak? Iya, sama. Oleh karena itu sesuatu kebutuhan yang harus ada dan harus dikeluarkan. Jadi apabila itu tidak ditunaikan, maka akan berbahaya kepada kita. Nggak bisa berpikir juga, iya kan? Coba kalau pas kebelet ditanya 3 kali 3 berapa? 4 kali 8, 5. Wih, bingung, sudah aku kebelet iki, jangan ditanya terus misalnya gitu. Ya nggak bisa konsentrasi. Maka dari itu tatkala kita sholat, ya, ada perbuatan yang nggak boleh dilakukan. Ya, ketika sebelum sholat kok terasa kebelet kencing atau kebelet pipis, nggak boleh ditahan. Ya. Nanti kalau ditahan, ketika Allah Akbar, dikira imamnya setelah amin baca surat Al-Ikhlas, pendek, ternyata baca surat At-Tahrim, satu lembar dibaca semuanya. Waduh, nggak konsentrasi, gerak sana gerak sini dan seterusnya. Ya, oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, tatkala sudah terasa pipis atau mungkin terasa BAK ya, BAK mau PAB ya, terutama PAB, tunaikan dulu. Loh, Kak Abdullah sudah qomat, Kak Abdullah misalnya gitu. Sudah qomat gak apa-apa, kita tunaikan dulu. Nanti terlambat daripada kita ikut sholat sambil menahan kencing, menahan BAB. Konsentrasi. Nanti gak usah konsentrasi. Pak Imam, cepetlah Pak Imam, sholatnya gitu. Cepet Pak Imam, aku sholat kebelet misalnya gitu. Ya, itu namanya nggak pas aja nih, nggak jadi sholat nanti. Tapi lebih mikir itu. Nah, Islam itu mengatur kita bagaimana ketika buang hajat itu bisa dinilai ibadah. Kalau dinilai ibadah berarti nanti akan mendapatkan pahala. Dan ketika mendapatkan pahala, itu merupakan bekal kita untuk masuk ke dalam surga. Fauzan pengen masuk surga apa enggak? Iya. Iya pengen, semuanya pengen. Ya, karena surga adalah tempat yang paling nikmat. Ya, di dunia ini seindah apapun rumah seseorang, semewah apapun gedung itu, pasti di dalamnya ada WC-nya. Iya apa enggak? Iya. Mas Fauzan di rumah ada WC, ada kamar mandinya toh? Ada. Iya. Semuanya. Hotel mewah apapun pasti punya WC, punya kamar mandi. Tapi berbeda dengan di surga. Enggak ada. Di surga nanti ada WC-nya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada WC, enggak ada kamar mandi. Buat apa? Manusia nanti ketika di surga makan minum sehari, makan minum tapi tidak ada kotoran yang harus dibuang. Beda tatkala kita di dunia, ketika kita makannya banyak berarti kotorannya pun juga banyak keluar ya. Seperti itu. Makanya di surga pengen semuanya masuk ke dalam surga. Nggak ada nanti kebelet lagi ya. Seperti itu. Kalau kita di dunia semuanya gitu. Sehebat apapun orangnya, sepinter apapun orangnya, seganteng apapun orangnya, pasti juga BAB sama BAK. Iya enggak? Iya. Rumah semewah apapun, ya, gedung setinggi apapun mungkinnya, pasti ada tempat untuk menunaikan itu, menunaikan BAB sama BAK-nya. Ya, beda dengan di surga nanti adik-adik ya. Nah, bagaimana Islam mengaturnya? Nah, kita akan pelajari ini. Ya, kita akan pelajari bagaimana BAB kita, BAK kita bisa dinilai ibadah, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Fauzan, kalau Mas Fauzan mau BAB, mau BAK, apa yang akan dilakukan pertama kali coba? Ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Kenapa kok enggak BAB sama BAK di sembarang tempat? Jorok. Kalau BAB, BAK di sembarang tempat itu tidak ada bedanya dengan di kamar mandi. Ayo coba, kalau seseorang itu BAB, BAK di sembarang tempat, enggak di kamar mandi, enggak di tempat yang disediakan, berarti dia itu seperti apa? Enggak jauh beda dengan apa? Seperti yang punya kaki 4,
Seperti hewan, namanya hewan, kucing, ayam, ketika mau BAB ya sudah di situ war apa dan seterusnya. Ya. Ya enggak, ketika lihat kambing jalan, ketika kencing ya sudah di situ. Ketika pengen BAB ya sudah di situ. Dimanapun berada langsung di situ. Tapi manusia beda. Beda dengan hewan. Ya. Kalau kita mulai terasa BAB BAK, cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, tapi tempat itu yang dikhususkan untuk BAB sama BAK. Jangan sampai cari tempat yang penting nggak kelihatan, masuk ke kamar tidur BAB ya jangan. Itu namanya salah adik-adik ya. Jadi masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi itu kalau di dalam ruangan. Kalau pas kita ke sawah, ke tambak, nggak ada kamar mandi, nggak ada WC. Pas kita ke hutan, pas kita kemana, misalnya seperti itu yang di situ nggak ada kamar mandi, nggak ada toiletnya, kita kebelet terus mau kemana? Nah, cari tempat yang aman, tidak diketahui oleh orang biar nggak kelihatan. Ya. Nanti kalau kelihatan ya malulah ya aurat kita kelihatan. Oleh karena itu cari tempat yang aman tadi, menjauh dari orang atau sembunyi. Kalau itu di tempat terbuka adik-adik ya. Ini yang agak susah kalau di padang pasir. Nah, di padang pasir itu gimana? Mau sembunyi jauh ke sana padang pasir, sana padang pasir dan seterusnya. Bikin gunung, gunung pasir dulu dan seterusnya. Ya kita mungkin nggak ke gurun pasir ya karena jauh sekali. Kita bahas yang ada di sini aja. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, Mas Fauzan kalau sudah ketemu kamar mandi, apa yang dilakukan? Langsung masuk ke kamar mandi. Pakai kaki kanan apa kaki kiri atau tangan kanan tangan kiri? Kaki kiri. Kaki kiri. Ketika memasuki kamar mandi, jangan lupa dulukan kaki kiri. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian. Ya, Rasul kita, Nabi kita, orang yang paling mulia yang pernah hidup di dunia ini mengajarkan kepada kita kalau mau masuk kamar mandi, ya kita dahulukan kaki kiri. Berbeda ketika kita mau masuk ke masjid. Kalau masjid kita dahulukan kaki kanan. Karena masjid tempat yang mulia. Ya, tempat yang baik. Seperti itu. Kalau ke kamar mandi, sebagus apapun kamar mandi tersebut, semewah apapun kamar mandi tersebut, itu tempatnya BAB sama tempatnya BAK. Jadi ke tempat najis kita dahulukan kaki kiri. Ya. Meskipun kamar mandinya bagus sekali misalnya gitu, warung bagus, tetap pakai kaki kiri. Jangan kemudian kalau masjid itu pakai kaki kanan, kalau masjid itu bersih tempatnya, ya harum, indah dan seterusnya. Kita bikin kamar mandi yang lebih indah dan lebih harum daripada masjid misalnya gitu. Nanti kita ganti kaki kanan, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu siapa yang mengatur tadi? Allah dan Rasulnya. Jadi kita dahulukan kaki kiri adik-adik ya. Kaki kiri. Sambil berdoa apa enggak? Iya, doanya gimana Mas Fauzan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masya Allah, doanya seperti tadi adik-adik ya. Sudah hafal adik-adik? Bismillah. Didahului dengan apa? Bismillah. Kenapa kok didahului dengan Bismillah? Karena Bismillah itu sebagai penghalang, sebagai penutup antara bangsa jin ya dengan aurat kita. Namanya orang kalau ke kamar mandi mau buang hajat, BAB atau BAK, pasti auratnya terbuka, dilepas celananya ya. Kemudian karena bangsa jin itu juga mungkin berada di mana-mana, bisa melihat ya. Kalau enggak baca bismillah nanti akan terlihat. Kalau kita aja dilihat orang, dilihat
Jangankan orang lain, dilihat keluarga kita, adik kita, umi kita, abi kita aja malu. Apalagi dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Gimana kalau seandainya kita dilihat oleh banyak jin? Malu. Nah, malu. Makanya kita baca apa? Bismillah. Baca bismillah dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Ya, sudah hafal adik-adik? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Ya, seperti itu. Jadi ketika masuk, dahulukan kaki kiri, kemudian berdoa. Setelah berdoa, masuk, usahakan ketika kita mau menunaikan ya, hajat kita, mau BAB maupun BAK, mau pipis maupun mau berak, ya, dilepas celananya. Ya, dilepas celananya, dicantolin. Ya, dicantolin di tempat cantolan, atau kalau enggak ketinggian kalau boleh dicantolin ya dipegang, ya, dilipat, pegang dan seterusnya biar enggak kena percikannya air kencing kita. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melewati sebuah kuburan, ya, melewati sebuah kuburan, kemudian beliau berhenti sejenak, di situ nyampaikan kepada para sahabatnya, orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Dan mereka tidak disiksa bukan apa? Karena mungkin dosa yang sangat besar sekali, bukan. Karena mereka itu tidak bisa menjaga percikan air kencingnya. Jadi tatkala kencing, celananya juga nggak dilepas, boro-boro dilepas, dilipat aja enggak, ya, celananya tetap dipakai, nggak dilipat, nggak diapa dan seterusnya, terus kencing. Nah, akhirnya nyiprat ke baju, ke celana, sehingga celananya menjadi najis. Kemudian dipakai sholat, pakai ini dan seterusnya. Coba bayangkan, kalau orang itu sholat celananya najis, gimana sholatnya nanti? Ayo, bisa sah apa enggak? Enggak. Nah, seperti itu adik-adikku barakallahu fikum. Jadi diperhatikan, tatkala kencing, jaga celana kita, baju kita dari percikannya air kencing. Caranya bagaimana tadi? Dilepas, dicantolin. Kalau nggak bisa dicantolin, dipegang di atas, dilipat gini ke atas. Ya, itu. Kalau itu memang nggak bisa, sulit sekali dan seterusnya, dilipat celananya, dilipat yang tinggi sekali, ya, dilipat. Tapi amannya dilepas tadi, celananya dilepas, dicantolin, nanti biar tidak terkena percikan air kencing tadi, karena bahaya, ya, bahaya, karena air kencing itu adalah najis. Tatkala najis nanti ketika dipakai sholat, pakai ini dan seterusnya, bisa sholatnya nggak sah, ya, seperti itu, ya. Karena membawa najis, ya, seperti itu. Nah, kemudian tatkala kencing, tatkala BAB, ya, kita asal buang air kencing, buang air kecil atau buang air besar sembarangan, atau mungkin boleh menghadap ke sana kemari? Gimana? Tidak menghadap ke kiblat. Iya. Dan membelakangi kiblat. Iya, betul. Tatkala kita mau kencing, mau BAB, usahakan untuk tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya, kalau di negeri kita kiblatnya ke arah barat. Ya, jadi jangan kencing menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah timur. Terus menghadapnya ke arah mana? Utara sama selatan. Ya, seperti itu. Jadi makanya tatkala kita masuk ke kamar mandi di negeri kita, ya, di negeri kita hampir semua kamar mandi itu pasti WC-nya, klosetnya itu, ya, pasti menghadap utara sama selatan. Jarang sekali, kalau seandainya ada itu sangat jarang sekali yang menghadap ke arah barat atau timur, kecuali mungkin miliknya orang kafir, ya, orang kafir karena nggak ngerti ajarannya Islam, ya. Kenapa kok nggak boleh menghadap ke kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat, Kak Bu Ilyas? Karena Rasulullah mengatur seperti itu, ya. Jadi kita sami'na wa ato'na. Apa artinya Mas Bosan sami'na wa ato'na? Sami'na wa ato'na. Allah mau mendengar. Kita dengar dan kita
taati. Tatkala Rasulullah memerintahkan ketika buang hajat itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, ya mungkin kita nggak perlu tanya kenapa sih kok nggak boleh, kenapa sih sholat itu kok 5 rakaat, kenapa sih sholat duhur kok 4 rakaat dan seterusnya. Ya sudah, itu aturannya Allah dan Rasulnya seperti itu, ya. Kita tinggal melaksanakannya, ya, seperti itu. Jadi tatkala mau PAB, mau PAK tadi, cari tempat yang aman, ke kamar mandi kalau sekarang ya, ke WC dan seterusnya itu tadi, ya. Kemudian ketika masuk, dahulukan kaki kiri sambil berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, seperti itu. Kemudian lepas celananya, dicantolin atau dipegang, jaga jangan sampai terkena percikan air kencingnya. Karena apa? Itu bisa menjadi sebab kita disiksa di dalam kubur. Kalau di dalam kubur disiksa gimana rasanya? Nggak enak sekali, ya. Nggak nyaman. Karena disiksa. Orang kita aja kalau dikebukin setiap hari gimana rasanya? Gak enak, ya. Seperti itu. Nah, kemudian tatkala pipis, tatkala BAB, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika di kamar mandi, nah ini kadang adik-adik ini, kadang anak-anak yang kadang seperti itu di kamar mandi itu ngobrol. Apa adik-adik? Ngobrol. Boleh apa enggak Mas Fauzan di kamar mandi ngobrol? Misalnya kamar mandi sini sama kamar mandi sana jejeran gitu. Sudah apa belum kamu? Misalnya gitu. Belum. Saya aku tungguin loh ya nanti mainannya, jangan keluar dulu. Kalau sudah selesai tungguin ya. Nanti mainan tak belikan jajan. Nggak boleh adik-adik ya. Ketika kita di dalam kamar mandi jangan ngobrol. Kalau itu penting Kak Bles, boleh apa enggak? Kecuali kalau itu penting sekali ya bisa. Contohnya gimana? Pas kita BAB, kemudian hampir selesai, ternyata air kerannya kita buka nggak ngalir airnya. Ternyata habis di tandon. Umi minta tolong kerannya, airnya habis. Nah, boleh seperti itu, minta tolong. Nanti biar dipetekkan itu saklarnya, airnya bisa ngalir. Ya. Tapi kalau nggak ada urusan yang sangat penting sekali, nggak boleh ngobrol di dalam kamar mandi. Ya, adik-adik diperhatikan ya. Kadang suka ngobrol di kamar mandi. Kalau nggak ngobrol, nah kadang anak-anak begini. Kalau nggak ngobrol kadang sendirian. Pas baru hafalan, ya kadang anak TK, mungkin anak kelas 1 atau anak PAUD, lagi seneng-senengnya hafalan surat An-Nas atau surat Al-Falaq atau surat Al-Fil. Di dalam kamar mandi baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Boleh apa enggak Mas Fauzan baca Al-Quran di dalam kamar mandi? Tidak boleh. Nggak boleh, karena Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu yang mulia, jadi jangan dibaca di tempat yang najis. Jangan dibaca di tempat yang banyak kotoran. Ya. Kalau di tempat sampah misalnya gitu, kita naik ke gunung sampah, kita ngaji di gunung sampah, sama saja ya, nggak memuliakan Al-Quran. Jadi tatkala kita baca Al-Quran itu boleh, ya boleh, tapi dilihat tempatnya. Kayak tadi di dalam kamar mandi pas BAB, daripada bengong, daripada nggak ada kerjaan sambil murojaah misalnya seperti itu, ya nggak boleh, ya. Bukan murojaahnya yang dilarang, bukan baca Al-Quran yang dilarang. Baca Al-Quran, murojaah boleh, bagus dan berpahala, tapi dilihat tempatnya. Ya, ini yang kadang. Nah, kita jadi orang tua pun juga demikian. Tatkala kita jadi orang tua, melihat anak-anak kita kadang di dalam kamar mandi mereka murojaah hafalan, ya.
kadang baca tiba-tiba baca ada adzan, nirukan suara adzan dan seterusnya, ya. Kadang seperti ya nanti dinasihatin, ya, Dek atau Mas, nanti kalau murojaah ketika membaca Al-Qur'an, ya, selesai atau keluar dari kamar mandi. Kalau sudah selesai baru nanti kita baca. Di kamar mandi itu nggak boleh ketika baca Al-Qur'an atau baca buku pelajaran, mau imtihan baca buku di dalam. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jangan sampai. Terus caranya bagaimana Kak Abulias kalau seandainya kita pengen murojaah misalnya gitu? Kalau pengen murojaah yang suruh bacanya di luar, kayak Mas Fauzan misalnya. Nah, Mas Fauzan pas persiapan hafalan belum selesai ternyata kebelet PAB misalnya gitu. Nah, kalau kencing kan paling sebentar selesai, PAB bisa 5 menit, 10 menit. Nah, ini waktunya persiapan. Nah, minta tolong, Dek, kamu bacakan surat Az-Zumar ayat 5 ini, Dek. Baca 10 kali ya. Bacaan terus sampai emas keluar. Tapi bacanya di luar. Ya. Adiknya suruh baca yang di luar, Mas Fauzan di dalam. Mendengarkan tok, tapi nggak boleh mengikuti. Ya, nggak boleh ikut baca juga. Nanti sama dengan baca di dalam ya. Nah, gitu nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya, jadi tatkala kita pingin hafalan Al-Quran atau apa, kok ternyata kebelet pipis, yang bacanya di luar, jangan di dalam. Ya, seperti itu. Itu dulu pernah. Namanya siapa ya? Salah satu imam, Kak Abulias lupa namanya ya. Tatkala dia BAB menunaikan hajatnya, ya, dia nggak kepingin waktunya itu terbuang. Jadi caranya seperti itu tadi, anaknya suruh baca di luar dengan keras. Akhirnya yang di dalam mendengar, cuma mendengar tok. Karena dulu nggak ada radio, nggak ada MP3, nggak ada apa. Kalau sekarang mungkin, iya. Kalau sekarang mungkin bisa, kalau nggak ada adiknya setel aja murotal. Murotalnya setel di luar, kita di dalam cuma mendengarkan tok. Bisa, nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Yang penting kalau di dalam kamar mandi jangan sampai baca Al-Quran. Baca Al-Quran toh, atau mungkin kalimat-kalimat thayyibah yang lain, misalnya Subhanallah, Alhamdulillah. Nggak boleh juga adik-adik ya. Kenapa? Karena itu adalah kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai dibaca di tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang hina. Ya, seperti itu. Bisa dipahami adik-adik ya? Itu tata cara adab buang hajat tatkala kita mau BAK maupun BAB. Ketika sudah selesai, apa yang dilakukan Mas Fauzan di dalam? Tidur di kamar mandi atau segera keluar? Iya, segera keluar. Jangan berlama-lama di dalam kamar mandi. Ya. Kenapa sih Kak Abulias kok nggak boleh lama-lama di kamar mandi? Karena tempatnya setan. Iya, kamar mandi itu banyak setan ya adik-adik. Takut. Takut ini ada karena dibilangin kamar mandi itu banyak setannya, nggak berani ke kamar mandi sendiri. Padahal di rumah sendiri ada yang sampai cerita seperti itu. Ya, malam hari, ya, semuanya tidur, ternyata dia terbangun kebelet pipis. Nggak berani ke kamar mandi sendirian. Mi bangun Mi, aku kebelet pipis Mi, tolong Mi anterin Mi. Sudah ke belakang aja sendiri, lampunya dinyalakan. Nggak berani Mi, banyak setannya Mi. Ya seperti itu kadang. Mas Fauzan berani nggak sendiri malam-malam hari kamar mandi? Berani? Di rumah sendiri takut sama siapa? Nggak ada apa-apa. Sama hantu? Emangnya ada hantu di rumahnya? Ya nggak ada. Jadi ke kamar mandi sendiri dan seterusnya. Ya, kalau malam hari jangan takut. Ketika ada setannya baca bismillah tadi. Ketika baca bismillah setannya nggak bisa ngintip kita. Nanti kalau nggak baca bismillah setannya pada lihat, kelihatan. Ini gitu ya. Seperti itu. Jadi baca bismillah, baca doanya tadi. Kalau sudah selesai segera keluar. Jangan lama-lama di kamar mandi. Nah, kalau masuk tadi mendahulukan kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Kaki kanan dulu. Adik-adik bisa kan praktekannya? Ketika keluar dulu kan kaki kanan. Sambil membaca doa apa? Ghufronaka. Ghufronaka, ya. Ghufronaka. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku, ampunilah kami.
Ya, kalau tadi bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaannya setan laki-laki dan setan perempuan dan seterusnya. Ya, dipelajari. Tatkala sudah dipelajari, nanti diamalkan. Ya, caranya tadi. Ya, nggak boleh ulangi. Yang pertama, tatkala kita mau BAB sama BAK, cari tempat yang aman. Ya, kalau di rumah banyak warga, banyak toilet, ya ke toilet. Tapi kalau pas di luar, cari tempat yang aman, yang tidak terlihat oleh manusia. Kalau terlihat cicak, Ustaz, kalau terlihat burung, ya nggak apa-apa namanya burung, kecuali ya nggak, itu tadi ya nggak terlihat manusia. Kemudian kalau ke kamar mandi atau ke WC, dulukan kaki kiri dan berdoa. Kemudian lepas celananya atau diangkat celananya, jaga jangan sampai terkena percikan air kencing. Kemudian tunaikan hajatnya, ketika selesai segera keluar. Ya, ingat di dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian apalagi membaca Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Kemudian selesai segera keluar, baca ghufronaka sambil mendahulukan kaki, kalau keluar kaki kanan. Nah, itu adik-adikku barakallahu fikum yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa dipelajari terkait dengan adab buang hajat ya. Bagaimana tatkala kita sedang di luar. Kalau di kamar mandi mungkin nggak terlalu banyak. Kalau kita kadang di luar, itu yang perlu banyak dipelajari. Boleh nggak berak atau kencing di tengah jalan, misalnya gitu. Tapi kalau dia pernah belajar, dia pernah mempelajari adab-adab buang air, buang hajat, nggak bakalan mungkin ada anak yang kencing atau berak di tengah jalan ya. Meskipun itu jarang banyak kendaraan ya, seperti itu. Jadi harus beda. Kita umat Islam harus beda dengan selain Islam. Kita manusia harus beda dengan siapa? Kambing, dengan sapi, dengan hewan-hewan yang lain. Kalau hewan-hewan yang lain mau dimanapun dia berada, terasa kencing, terasa piap, ya sudah di situ. Makanya ada yang di jalan, ada yang di jalan BAB, BAK dan seterusnya, banyak seperti itu. Nah, kita manusia adik-adik, bukan hewan. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT mengaruniai ilmu kita yang bermanfaat ya, sehingga kita bisa mengamalkannya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan pahala. Kita kencing, mereka juga kencing. Kita BAB, mereka juga BAB. Kalau mereka BAB nggak dapat pahala, bagaimana kita BAB, kita BAK bisa mendapatkan pahala? Ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri Mas Fauzan, ada pesan, ada mungkin, atau kirim salam buat teman-teman, buat ustadz-ustadznya yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Kirim salam aja dulu buat teman-temannya atau ustadznya dulu. Assalamualaikum teman-teman. Kirim salam buat teman-teman. Ya, kirim salam buat teman-teman. Siapa saja yang kirim salam? Nama-namanya siapa? Kirim salam buat teman-temannya. Nama saya Ahmad Fauzan. Terus kirim salam buat teman-teman. Namanya siapa saja? Namanya siapa saja? Teman yang dikirim salam. Namanya teman-teman yang dikirim salam siapa? Teman-teman halakoh atau teman-teman kelas? Teman-temannya itu. Jangan-jangan lupa nama teman-temannya di halakoh. Alif. Alif. Terus Hamzah. Hamzah. Faid. Faid. Halim. Halim. Hamdan. Hamdan. Sudah. Atif. Atif. Ibrahim. Ibrahim. Sudah. Ustadznya yang dikirimi salam, Ustadz siapa saja? Ustadz Kinanjar Ustadz Kinanjar, Ustadz Adik. Sudah? Sudah. Pesan buat teman-teman, nasihat buat teman-teman yang ada di rumah. Apa kira-kira nasihatnya Mas Fauzan pada teman-teman? Bersemangat membaca Al-Quran. Semangat baca Al-Quran teman-teman ya. Karena ketika bersungguh-sungguh. Terus? Sudah? Belajar di rumah. Belajar di rumah juga jangan lupa. Terutama baca Al-Qurannya. Ya. Karena ketika kita baca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan.
tatkala kita membaca alif lam mim, berapa huruf? Alif lam mim, berapa huruf? 3. 3 huruf, berarti kita mendapatkan 3 kebaikan kali 10. 30. 30 kebaikan, Masya Allah ya. Tatkala kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Kalau 19 huruf kali 10 berarti 190. 90. Nah, 190 kebaikan. Itu belum, itu baru bismillah saja adik-adik ya, belum nanti yang lainnya banyak sekali. Nah, itu pesan dari kita, pesan dari Mas Fauzan buat adik-adikku semuanya ya, semangat belajar di rumah, terutama membaca Al-Qur'an. Sudah? Cukup sampai di sini perjumpaan kita di hari ini. Mas Fauzan ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada? Terima kasih jazakumullah khairan telah nemeni Kak Bulias, nemeni adik-adik semuanya di rumah dimanapun berada untuk belajar tentang adab untuk buang hajat ya. Buang hajat ini maksud tadi apa? BAK sama BAB. Buang air kecil kencing atau buang air besar namanya berak tadi ya. Atau biasanya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi pertemuan kita, melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa adik-adikku, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.